Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu tanggal 26 Desember 2018, bertepatan dengan Pesta Santo Stefanus Martir pertama. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius, bab atau pasal 10 ayat 17 sampai dengan ayat 22. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan dikirim ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini seluruh gereja Katolik merayakan Pesta Santo Stefanus Martir pertama. Pesta Santo Stefanus dirayakan secara liturgis sehari setelah kita semua merayakan kelahiran Yesus. Mungkin banyak di antara kita merasa heran, mengapa kita baru saja bersuka cita karena kelahiran Yesus Kristus, sekarang malahan kesedihan karena kematian para kudus seperti Santo Stefanus. Saudara-saudari yang terkasih, Santo Fransiskus dari Assisi memberi inspirasi kepada kita untuk mengerti betapa misteri inkarnasi itu menyatu dengan kematian. Fransiskus melihat kemanusiaan Yesus yang baru dan mendalam serta melihat adanya titik pertemuan antara misteri inkarnasi dan kebangkitan Kristus. Saudara saya terkasih, dengan memandang bayi Yesus di dalam palungan, kita dapat mengerti bahwa palungan Yesus itu laksana altar di mana Yesus mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Ini juga yang selalu dikenang di dalam perayaan Ekaristi. Hal yang sama akan terjadi ketika kita memandang Yesus yang tersalib. Salib Kristus adalah altar yang indah, di mana Kristus mengorbankan dirinya sampai tuntas untuk keselamatan kita. Maka baik palungan maupun salib adalah altar yang membuat kita memahami betapa luhurnya kasih Allah bagi kita umatnya. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini kita merayakan Pesta Santo Stefanus. Ketika gereja perdana mulai berkembang lebih pesat, maka dibutuhkan para pelayan baru untuk meringankan tugas dari para rasul sebagai pewarta sabda. Penginjil Lukas memberi kesaksian bahwa gereja perdana berkembang pesat. Jumlah murid bertambah sehingga timbullah rasa cemburu di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada para janda diabaikan. Dengan demikian, para rasul mengumpulkan para murid untuk memilih 7 orang diakon untuk pelayanan khusus ini. Ketujuh diakon itu adalah Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Saudara saya terkasih, Stefanus adalah satu-satunya diakon yang dikatakan sebagai seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Ia penuh dengan karunia dan kuasa, mengadakan mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Ini menimbulkan kecemburuan orang-orang libertini yang tidak mampu bersoal jawab dengannya karena hikmat Tuhan besar di dalam diri Stefanus. Stefanus kemudian dibunuh dengan cara dilempari batu. Sebelumnya Stefanus sudah memandang ke langit, kelihatan langit terbuka
dan ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di samping kanan Bapa. Ia juga menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terimalah rohku. Ia juga masih sempat mengampuni para algojo. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Saudara yang terkasih, kisah Stefanus ini memang menarik perhatian kita. Ia sudah menjadi diakon yang melayani Tuhan melalui kaum miskin. Ternyata masih belum cukup. Ia menyerahkan dirinya secara total kepada Tuhan dengan menumpahkan darahnya untuk Tuhan. Menjadi martir yang menumpahkan darah atau mencuci jubah dengan darah anak domba adalah panggilan istimewa dari Tuhan bagi orang-orang istimewa. Pada zaman ini, menjadi martir lebih berhubungan dengan bagaimana menghayati iman dan memberi kesaksian akan kasih dan kebaikan Allah bagi sesama. Saudara terkasih, Natal tidak hanya berarti kelahiran seorang bayi, tetapi Natal berarti kita lahir baru. Dari kematian kepada kehidupan kekal bersama Tuhan. Ini membutuhkan pengorbanan diri, membutuhkan kemartiran. Ya Santo Stefanus, martir suciku, bantulah aku untuk menjadi martir Kristus bagi sesama seperti dirimu sendiri. Doakan dan semangatilah jiwaku. Amin.